Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mala shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudhiqa ilaha 'anil mukhliqat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Wassalawatullahi wassalamuhu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairul ibad, amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui khutbah ini saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan memang telah lewat. Namun itu tidak berarti menyurutkan semangat kita dalam beribadah. Masih banyak tambang pahala di bulan Ramadan, walaupun pahalanya tidak sebesar di bulan Ramadan. Ramadan berlalu dan telah menyisakan sepenggal dua di hati insan beriman, karena harus berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan. Terbayang saat-saat yang syarat dengan ibadah. Kita melakukan puasa, kita melaksanakan salat tarawih, kita bertadarus Al-Quran, kita memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, kemudian juga memberi makan kepada orang yang berbuka. Masjid dan musola dipenuhi jamaah, majelis-majelis zikir dan ilmu dipadati para hadirin. Ramadan memang telah meninggalkan kita, namun bukan berarti pupus harapan untuk meraih kebaikan demi kebaikan, karena bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan pun memberi peluang kepada kita untuk memperbanyak pahala. Demikianlah seharusnya kehidupan seorang muslim, senantiasa menghabiskan umur demi umur dan waktu demi waktu di dunia ini untuk mengumpulkan bekal agar memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan di negeri akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun yang pasti, ibadah Ramadan telah membuat kita mengalami peningkatan dalam 5 hal. Yang pertama, peningkatan nilai keimanan kita mengalami peningkatan yang melebihi hari-hari biasa. Dijalankannya ibadah puasa adalah bukti peningkatan ini. Tanpa adanya pengawasan dan kontrol selampun, kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Keyakinan terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala cukuplah menjadi indikasi peningkatan keimanan. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa puasa memang ibadah yang lebih berpotensi terjaga keikhlasannya karena tiadanya saksi. Tidak seperti sholat yang gerakannya bisa dilihat orang lain, kemudian zakat atau sedekah yang diketahui minimal oleh orang yang menerimanya, apalagi jika diumumkan secara terbuka. Tidak juga seperti haji yang malah semua masyarakat bisa mengetahuinya. Keikhlasan
alasan inilah yang menjadi salah satu penentu faktor ibadah puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian peningkatan yang kedua yaitu peningkatan nilai ibadah selama Ramadan. Nuansa ibadah kita begitu terasa. Masjid yang semula sepi menjadi ramai, bahkan penuh sesak oleh jamaah. Selain sholat fardu berjamaah dan sholat tarawih, masyarakat kita juga aktif dalam tadarus, banyak taklim dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan yang ketiga yaitu peningkatan nilai akhlak. Selama bulan Ramadan kita juga mengalami peningkatan akhlak. Sejalan dengan puasa yang dijalankan, kaum muslimin lebih berhati-hati dalam bertutur kata, menjaga setiap suara yang keluar dari lisannya, sehingga kita dapati penurunan intensitas umpatan, emosi, kemarahan, celaan dan hinaan pada diri kita. Begitu dalam sikap dan perbuatan. Kehati-hatian telah meminimalisir buruknya sikap dan perilaku dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui. Kemudian peningkatan yang keempat yaitu peningkatan nilai sosial. Itulah yang bisa kita baca dari maraknya infak dan sedekah, juga sedekah dan ibadah maliyah lainnya selama bulan Ramadan. Semua itu tidak bisa dimaknai lain kecuali meningkatkan kepedulian sosial, kepedulian kepada duafa, kaum miskin, anak yatim dan para mustahik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian peningkatan yang kelima yaitu peningkatan kesehatan fisik. Selama kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, telah terjadi perbaikan pola hidup sehat pada diri kita. Makan dan minum lebih teratur dan disiplin. Menurut para ahli kesehatan, selama kita berpuasa akan tercipta sel-sel baru dalam tubuh kita, karena sel-sel yang ada telah termakan oleh tubuh kita selama tidak ada asupan makan yang masuk dalam tubuh kita. Maka tentu saja dengan berpuasa hidup kita pasti lebih sehat. Peningkatan nilai dalam 5 hal tersebut memberikan bukti bahwa kita sebenarnya berpotensi untuk menjadi manusia yang baik, menjadi prima dan masyarakat Islami. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Setelah Ramadan berlalu, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi diri atau muhasabah atau introspeksi diri dengan berupaya merenungkan kembali segala amal yang kita lakukan. Kita lakukan evaluasi secara total dan kritis terhadap ibadah puasa yang telah kita laksanakan. Jika pasca Ramadan semangat ibadah kita semakin luntur, sinar spiritual kita semakin gelap, hati kita semakin mati dan kesat, barangkali karena puasa yang kita lakukan hanya terperangkap kepada pemenuhan rukun formal, yakni menahan lapar, dahaga, dan hubungan seksual. Atau mungkin kita belum maksimal amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, seperti banyak membaca Al-Quran, rajin berzikir, selalu berselawat, banyak berdoa, tekun beristighfar, kemudian suka aktifkan dan sebagainya. Sebab kalau kita melakukan paket amalan ini, berarti kita berupaya mencerahkan spiritual, mengasah dan mempertajam intuisi serta meningkatkan etos beribadah. Atau mungkin kita masih melaksanakan sebagian amalan-amalan tersebut, tapi hanya terperangkap kepada rutinitas ritual atau kuantitas ibadah,
tanpa meresapi dan mengharapkan makna-makna yang termuat di dalamnya. Jika pasca Ramadan kita masih egois atau individualis, tak tergugah melihat kemiskinan finansial dan intelektual, tak tersentuh melihat penderitaan saudara-saudara kita, sehingga solidaritas sosial menurun, barangkali selama Ramadan kita tidak melaksanakan titah Rasul untuk memperbanyak sedekah dan infak di bulan Ramadan, sehingga latihan bersifat pemurah tidak terlaksana. Akhirnya sifat egois dan individualis masih bersemayam dalam diri orang yang berpuasa formalitas itu. Jika pasca Ramadan etos kerja dan produktivitas kita menurun, kedisiplinan kita masih rendah, atau perilaku kita tetap menyimpang, barangkali puasa yang kita lakukan tidak didasarkan perenungan mendalam dan optimis atau fiksaban tentang makna filosofis di balik ritual puasa, atau mungkin mengabaikan dimensi historis pelaksanaan puasa di kalangan para sahabat Rasul yang telah mempunyai etos tinggi dan sangat produktif. Hal ini terlihat dari kemenangan-kemenangan besar yang mereka raih pada bulan Ramadan, seperti Perang Badar, Perang Tabuk, kemudian penaklukan Mekah dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika pasca Ramadan kesehatan kita semakin menurun, barangkali kita belum profesional dalam mengukur porsi makanan. Walaupun di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, tetapi ketika masuk waktu berbuka di malam hari, kita makan dan minum secara berlebihan, seakan melampiaskan dendam. Kelebihan makanan selalu menimbulkan kerawanan terhadap berbagai penyakit. Para ahli membuktikan bahwa perut yang tidak teratur merupakan sumber terjadinya penyakit-penyakit fisik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita meyakini bahwa doktrin ibadah dalam Islam syarat dengan makna dan muatan filosofis yang mengesankan, termasuk puasa. Tetapi karena masih banyak umat Islam yang terjebak kepada ibadah formalitas dan rutinitas ritual, maka puasa yang kaya hikmah itu tidak menumbuhkan perubahan dalam perilaku seharian, tidak mewujudkan pencerahan spiritual dan moral, serta tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan disiplin, etos kerja, dan produktivitas. Puasa bukanlah sekedar menunaikan rukun formal, tetapi dalam konteks yang lebih luas, puasa merupakan upaya mengendalikan diri dari seluruh kecenderungan sifat dan perilaku yang merusak untuk mewujudkan insan muttaqin dan sosok manusia paripurna menurut konsep Al-Quran. Predikat takwa inilah yang menjadi tujuan utama kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena dengan takwa itu kita akan menemukan jati diri yang terbaik dan mampu menjalani kehidupan dengan lurus berbingkai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjadi manusia yang bertakwa, maka terjawablah semua persoalan dan tuntaslah semua permasalahan, dan kita senantiasa dianugerahi nikmat dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena memang dengan berpuasalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita untuk menjadi umat yang sempurna. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah sedikit khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang benar-benar bertakwa, yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Mudah-mudahan ketakwaan dan ketaatan kita terus bertahan dan meningkat hingga masuk bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك علي عبادك وأشرف رحمتك سيدنا الرب والعزم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمر بالاتحاد واعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتاب العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربانه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم على أزواج الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله